Halo, Perkenalkan, Inilah kunci. Ini kunci sukses kita. Kamu punya passion yang ingin kamu kembangkan menjadi bisnis yang sukses, tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Nggak perlu cari-cari lagi. Kunci kesuksesan bisnis kamu ada di sini. Kunci adalah cara baru untuk belajar ilmu praktis yang kamu perlukan untuk kesuksesan dalam bisnismu, kapanpun dan dimanapun kamu mau. Sebutkan apa yang kamu ingin capai, dan kunci akan membuat rencana pembelajaran pribadi yang berkembang sesuai keperluan kamu. Kamu bisa belajar berbagai topik lewat video singkat dari pengusaha lokal yang berpengalaman. Jadwalkan sesi untuk bicara dengan mentor kami jika kamu ada pertanyaan lebih, dan kenalan dengan para pengusaha seperti kamu untuk menemukan partner bisnis, supplier, atau investor. Ayo bergabung sekarang secara gratis dan dapatkan poin saat kamu belajar yang bisa ditukarkan untuk konten eksklusif atau sesi mentor. Supaya passion kecil kamu bisa menjadi bisnis yang sukses. Gak perlu cari-cari lagi, kunci kesuksesan bisnis kamu akhirnya sudah ada di sini.
Halo, Halo, perkenalkan, Inilah kunci. Halo, selamat malam dan selamat datang di webinar kedua Pixel Ninja. Perkenalkan, aku Sekar dan malam ini aku akan menemani teman-teman sampai jam 8, dari jam 8 sampai nanti jam 9 malam. Nah, di webinar kedua ini kita akan belajar mengenai logo desain untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, sebelum kita masuk kelasnya, aku ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk webinar hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman dihimbau untuk mempersiapkan perangkat dengan koneksi internet yang baik, serta memposisikan diri di ruangan yang minim distraksi. Lalu, username atau tampilan nama yang digunakan saat menghadiri webinar harus sama dengan nama yang digunakan untuk mendaftarkan diri saat registrasi. Lalu meeting ID yang diberikan hanya berlaku untuk satu undangan. Jadi, teman-teman dihimbau untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut. Selanjutnya, ruangan Zoom akan selalu dibuka 30 menit sebelum webinar dimulai. Teman-teman diharapkan untuk hadir di ruangan selambat-lambatnya 5 menit sebelum kelas dimulai. Teman-teman juga tidak diperbolehkan untuk merekam proses webinar selama acara berlangsung. Lalu, teman-teman diharapkan untuk menjaga keberlangsungan webinar dengan mengedepankan sikap yang sopan dan saling menghormati. Untuk pertanyaan, pendapat, dan juga gagasan bisa disampaikan melalui slide Q&A ataupun nanti secara langsung dengan open mic kepada pembicara. Nah, pastikan handphone teman-teman ada di dekat kalian untuk memudahkan sesi Q&A karena nanti Q&A-nya melalui scan barcode. Untuk e-sertifikat akan dikirim ke email peserta maksimal 1 minggu setelah acara berlangsung. Dan yang terakhir, teman-teman diwajibkan untuk mengisi feedback terkait webinar malam ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, silakan ambil handphone kalian dan scan barcode yang ada di layar kalian. Atau kalian bisa join di slido.com dan masukin kodenya di 759477. Jadi nanti nanyanya tinggal lewat Slido, nggak perlu lewat chatbox atau Q&A yang di Zoom. Nah, mentor hari ini adalah Mas Arif Romdoni sebagai Visual Identity Specialist. Nah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita sambut Mas Arif Romdoni. Ya, halo Mas, selamat malam. Halo Mbak Sekar, selamat malam. Halo Mas, Semuanya ya apa selamat kabar malam. Mas? Alhamdulillah baik, Baik ya? sehat. Alhamdulillah. Ya Mas, jadi mungkin di sini teman-teman udah banyak yang kenal sama Mas Arif, tapi mungkin ada yang belum kenal nih sama Mas Arif. Mungkin Mas Arif bisa perkenalan diri dulu nih. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Halo teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara Kunci ya dan Pixel Ninja ini. Perkenalkan, nama saya Arif Romdoni. Saya adalah seorang freelancer desainer grafis yang memiliki spesialis di bidang visual identity dan juga sudah mempunyai pengalaman selama lebih dari 4 tahun. Selain freelance dan juga kerja remote, saya juga cukup aktif di Instagram dengan di akun Design by Arung ya. Teman-teman di situ bisa follow kalau mau ada ada tips-tips, biasanya saya sharing di situ. Silahkan di-follow. Dan mungkin itu aja ya perkenalannya dulu. Oke, Mas Arif. Mungkin sekarang bisa langsung aja kita mulai materinya ya, Mas ya. Boleh share screen? Oke, siap. Saya izin share screen. Ya. Sebentar. Oke, Mas. Sudah muncul nih, Mas, share screen-nya. Oke, udah muncul ya.
Ya, udah muncul, Mas. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya mulai dengan tema Learn Logo Design for Beginner. Oke. Mungkin di sini nanti akan saya bagi dengan beberapa tahap ya materinya. Yang pertama adalah membahas sedikit tentang sejarah logo, kemudian yang kedua ada fungsi logo dan dampaknya, yang ketiga ada jenis-jenis desain logo, dan keempat ada 3 rules of good logo design, kelima tahapan mendesain logo, dan keenam nanti akan studi kasus praktek langsung untuk mendesain logo urbantani.id. Oke, kita sedikit flashback dulu mengenai teori. Jadi sejarah logo ini diawali dari masa Yunani kuno, yang logo ini berasal dari kata logos, yang artinya adalah kata, pernyataan, bagian, proporsi. Logo pada umumnya digunakan untuk menjelaskan tanda-tanda, lambang, simbol, dan merek dagang. Jadi ketika zaman dahulu gitu ya, ini katanya logo rakyat Romawi adalah logo pertama yang diciptakan. Itu fungsi logo hanya untuk mencirikan sebuah lembaga gitu. Misal ini kantor milik Romawi, kemudian ini barang-barang inventaris milik Romawi, hanya untuk mencirikan saja. Kemudian juga mungkin teman-teman nggak apa ya, udah kenal ini yang logo VOC, juga itu dulu digunakan hanya untuk apa ya, menandakan ini barang-barang inventaris dari company ya, istilahnya disebutnya dulu gitu ya, company VOC. Nah, namun seiring berkembangnya zaman, si logo ini juga digunakan sebagai bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsep perusahaan, produk, organisasi maupun institusi. Jadi dari yang hanya cuman untuk apa ya, menandai sebuah barang bahwa itu inventaris misalnya milik VOC, kemudian sekarang itu malah menjadi sebuah ekspresi, bahkan menjadi sebuah kebanggaan ya bagi si penggunanya gitu. Nah, contohnya seperti ini, logo Apple itu bukan hanya untuk menandai ya, tapi di situ ada sebuah value, ada sebuah kebanggaan, dan juga ada ekspresi filosofi di dalamnya. Karena kan logo Apple ini katanya filosofinya sumber ilmu gitu ya, kayak karena apa, kayak kejadian Apple jatuh saat Isaac Newton menemukan teori gravitasi gitu ya. Nah, itu filosofinya. Kemudian yang kedua ada logo Shell di situ. Logo Shell itu kan bentuk kerang, dan kan itu katanya sejarahnya dulunya si penemunya itu sebelum jualan minyak ya, itu jualan kerang dulu gitu. Dan juga ada simbol matahari, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak matahari terbit, itu adalah simbol harapan bagi perusahaan Shell. Kemudian juga ada Starbucks, mungkin nih teman-teman yang suka nongkrong di Starbucks udah gak asing lagi. Ini juga filosofinya Putri Duyung gitu ya, yang artinya katanya mempesona hingga terlena. Jadi orang-orang yang sudah masuk dan minum kopi di Starbucks itu pengennya gitu ya, jadi terlena dan lupa waktu mungkinnya karena saking enaknya tempatnya dan kopinya juga enak gitu ya. Nah, jadi sudah menjadi sebuah ekspresi ya, bukan hanya lagi untuk menandai sebuah barang atau inventaris seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ada fungsi logo dan dampaknya. Nah, yang pertama ini ada identitas perusahaan atau organisasi. Jadi fungsi logo itu yang pertama untuk sebagai sebuah identitas ya, perusahaan atau organisasi. Contohnya ya logo Apple, kalau misal kita lihat logo Apple, pasti ya ingatnya smartphone, laptop, elektronik, TV, PC, dan smartwatch ya. Dan kalau misal kita lihat yang logo ini, Toyota, dan meskipun nggak saya kasih tahu nih di sini apa tulisan Toyota, pasti teman-teman juga udah pada ngeh sih itu logo Toyota kayak gitu. Nah, pasti kalau udah lihat lambang kayak gini, ingatnya ke mobil dan manufaktur otomotif gitu ya. Terus yang ketiga juga ini sama Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini juga pasti udah langsung ingat ke minuman ya, menjual minuman ringan berkarbonasi gitu. Jadi sebagai identitas atau wajah sih, wajah dari sebuah perusahaan. Nah, selain sebagai identitas juga ya tadi yang seperti dibahas di awal, bahwa logo juga adalah sebuah kebanggaan ya bagi si penggunanya ya. Bahkan kalau produk Apple udah jadi evangelis sih
nggak perlu dibela sama perusahaannya, si usernya pun udah ngebela sendiri bahwa mengklaim bahwa produk Apple itu mungkin yang terbaik gitu ya dibanding yang lain gitu. Karena udah menjadi sebuah kebanggaan, pride bagi si penggunanya gitu. Nah, contohnya lagi yaitu logo Supreme nih, padahal logonya tampak simple ya, sederhana gitu ya. Mungkin kalau sama klien-klien yang suka nawar, gini doang kok mahal gitu ya. Padahal mungkin ada proses di dalamnya untuk membuat logo Supreme ini kayak gimana sedemikian rupa gitu, nggak sesimpel kelihatannya gitu. Nah ini juga Supreme sebuah merek ya, brand dengan logo yang kalau ditempel di baju atau di kaos ini bisa jadi sangat mahal gitu. Nah contohnya juga Nike, ini juga sebuah kebanggaan ya bagi apa ya, ya para atlet gitu ya. Kayaknya kalau belum pakai sepatu Nike itu belum atlet gitu ya. Karena kan Nike ibaratnya dekatnya dengan istilah-istilah atlet seperti itu. Nah, ini nih dulu pernah kejadian nih yang Oreo terus featuring ya, apa sih, kolaborasi sama Supreme gitu ya. Jadi fungsi selanjutnya dari sebuah logo adalah added value. Jadi untuk menambahkan value dari sebuah barang gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang tadinya Oreo ini harganya 8.500 gitu ya, ketika kolaborasi sama Supreme yang brandnya udah terkenal banget gitu ya, dan berapapun harganya kayaknya dibeli terus deh sama fans-fansnya gitu ya, jadi harganya 500.000 gitu ya. Nah ini adalah kekuatan sebuah logo sih menurut saya, yang tadinya kalau cuman ditempel logo Oreo doang gini 8.500, terus ketika ditempel digabung dengan logo Supreme itu menjadi berkali-kali lipat ya, harganya 500.000 gitu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin juga teman-teman pernah lihat kaos-kaos di mall gitu yang polos hitam, cuma ada logo Nike-nya doang gitu, atau Adidas, harganya bisa mahal banget gitu ya. Nah, itu karena ada added value dari sebuah logo gitu. Coba kalau misal cuman kaos polos hitam doang, itu belum tentu ada yang mau beli juga sih gitu, dan harganya juga mungkin lebih rendah gitu dibanding tanpa logo. Oke, itu. Nah, jadi recap dulu. Jadi tadi logo fungsinya yang pertama adalah untuk identitas perusahaan ya. Yang kedua adalah untuk bentuk kebanggaan dan gengsi, dan yang ketiga adalah added value gitu ya. Oke, jenis-jenis desain logo. Nah, jenis-jenis desain logo ini juga ya nggak harus dihafal sih sama teman-teman, cuman ya perlu diketahui aja gitu ya, biar nanti nggak bingung gitu membedakan logo. Yang pertama adalah ada logo monogram. Logo monogram ini biasanya terdiri dari 1 ya sampai maksimal 3 huruf. Jadi minimal ada 1 huruf dan maksimal ada 3 huruf. Nah, di sini ada logo CNN, HP, IBM, kemudian Warner Bros ya, LG sampai DW. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada wordmark. Nah, wordmark ini biasanya dari logo perusahaannya tersebut ya. Misal Google, ya udah dari logonya dari kata Google gitu. Kata Google, cuman paling di custom lagi fontnya atau warnanya gitu. Kemudian Facebook juga sama, Netflix, Grab, sampai Disney gitu ya. Tetapi di sini juga nggak sembarang font atau custom font yang dipakai ya, karena setiap perusahaan bisa dilihat di sini mempunyai apa ya, ciri khasnya masing-masing. Contohnya kayak Disney kan ini lebih playful gitu ya, tidak seperti Google yang lebih kaku dan lebih formal gitu ya. Contohnya lagi juga Coca-Cola di sini lebih fleksibel, karena kan ini untuk anak muda ya, mungkin ya target marketnya anak muda, jadi logonya juga dibuat lebih playful, fleksibel, bersemangat kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada Netflix, Grab, nah kayak gini. Kelebihannya kalau pakai logo wordmark sih, jadi apa ya, lebih gampang dihafal sih. Jadi kan
langsung pakai nama perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Yang ketiga ada pictorial. Pictorial ini biasanya menggunakan objek-objek ya, objek-objek atau hewan di sini yang dibentuk lagi sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang lebih unik gitu ya. Contohnya ini apel ya ini lambang apel gitu ya. Kemudian juga ada lambang burung, ada singa, panda, robot ya, dan tadi kerang ini ya. Nah gitu, pictorial ini biasanya dari bentuk-bentuk hewan, tumbuhan gitu ya. Terus objek-objek yang lainnya juga bisa kayak gitu. Kemudian ada abstrak. Nah abstrak ini bedanya sama yang tadi pictorial. Kalau abstrak dia ya lebih abstrak gitu ya. Jadi bukan dari benda, bukan dari bentuk hewan, maupun bukan dari bentuk tanaman-tanaman atau makhluk hidup lah. Jadi lebih abstrak dan biasanya menggunakan bentuk-bentuk geometrikal kayak gitu ya. Geometrikal, kayaknya contoh ini Chevron juga kan ini geometrik banget juga. Pertamina juga, Adidas. Nah kayak gitu. Kemudian ada lagi logo maskot. Nah, logo maskot ini biasanya menggunakan tokoh ya, tokoh bisa hewan, bisa ownernya sendiri kayak KFC ini manusia gitu, atau Wendy juga ini bentuknya manusia. Jadi intinya mah ya dibuat maskot gitu. Jadi ada bentuk apa ya, kayak kartun lah gitu, kayak kartun vektor wajah dalam logo tersebut kayak gitu. Kemudian ada combination, ya combination ini pergabungan tadi pictorial dan juga bisa pictorial dengan apa tadi sebelumnya. Nah, maskot bisa, kemudian juga abstrak dengan wordmark biasanya bisa juga. Jadi kayak gitu, dikombinasikan antara jenis-jenis logo yang lain. Kemudian ada lagi logo emblem, ini logo-logo lembaga biasanya, logo-logo klub juga, logo-logo organisasi gitu ya, biasanya dipakainya kayak gini. Oke, tadi jenis-jenis logo. Kemudian yang keempat, kita akan bahas 3 rules of good logo design. Jadi untuk membuat sebuah logo yang baik ada 3 aturan ya. Ini saya juga ngambil dari aturannya Sagi Hafif. Kalau teman-teman tahu itu dia desainer logo yang cukup terkenal gitu ya, ngedesain Nat Geo dan masih banyak sih yang lainnya. Sagi Hafif bisa teman-teman cari aja di Google. Di situ ada banyak sih, di YouTube juga ada materinya dari Sagi Hafif. Nah, jadi dia tuh punya teori bahwa yaitu 3 rules of good logo design. Yang pertama, logo itu harus simple. Kemudian yang kedua harus unik dan memorable. Dan yang ketiga itu harus appropriate. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi simple. Logo harus bisa ditampilkan di berbagai media dan diproduksi dalam berbagai ukuran. Jadi kenapa sih logo itu harus simple? Kalau dulu mungkin ya, kita balik lagi tadi ke slide yang pertama tentang sejarah logo, itu logonya kompleks banget ya. Apalagi yang tadi yang apa, Roma atau apa ya tadi, yang pertama sama VOC itu, kalau VOC sih agak simple, cuman tadi yang Republik Roma atau apa ya tadi yang pertama itu kan kompleks banget tuh. Mungkin kan karena pada zaman dulu belum ada media-media lain seperti handphone, website, YouTube, Instagram gitu. Kalau mengikuti zaman seperti sekarang ini karena banyak media, kayak misal tadi YouTube, Instagram, kemudian ada website. Nah, jadi si logo ini harus bisa menyesuaikan di berbagai media tersebut gitu ya. Contoh ya misal di banner harus jelas, di yang paling besar banner juga harus jelas juga, misal dilihat di HP harus jelas gitu. Jadi kayak gitu, harus sesimpel mungkin agar bisa diproduksi dalam berbagai bentuk ukuran kayak gitu. Nah, tetapi selain simple, kita juga harus
membuat logo yang unik dan memorable. Kalau simple doang tapi nggak unik dan memorable, ya sama aja bohong gitu ya. Karena kan tujuan dari sebuah logo ya fungsinya agar si target market bisa inget ya apa yang si logo itu bawa, misal kayak gitu. Jadi logo harus cukup unik dan mudah diingat agar bisa terus terngiang dalam ingatan target market gitu ya. Jadi misal nih logo ini gak usah disebut juga pasti pada tahu Mozilla Firefox. Apalagi yang ini nih yang putih duyung background warna hijau pasti pada tahu Starbucks gitu. Jadi harus unik dan memorable. Unik itu berarti kan belum ada ya sebelumnya. Boleh mirip, cuman kayak logo Meta ya kemarin, Meta sama apa ya satunya lagi yang gambar infinity kayak gitu. Nah itu kan mirip, cuman ya ada beberapa sudut yang berbeda sih kayak gitu, masih bisa. Oke. Kemudian yang ketiga harus appropriate. Jadi appropriate ini logo harus sesuai dengan core value atau style dari perusahaan atau organisasi. Bentuknya harus sesuai dengan jenis perusahaan. Ya, contohnya kayak Adidas ini, karena kan Adidas ini target marketnya adalah atlet ya, jadi harus bold dan bentuknya dinamis. Kalau yang misal Louis Vuitton ini kan target marketnya mungkin orang-orang yang ingin tampak mewah gitu ya, orang-orang kaya, jadi harus disesuaikan juga bentuk logonya agar elegan dan terlihat mahal gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, yang kelima, tahapan mendesain logo. Oke, jadi tahapannya kalau saya untuk mendesain logo ada lima tahapan. Yang pertama itu ada design brief, jadi kita memahami dulu brief dari klien. Yang kedua ada research and reference, mengumpulkan referensi lah. Kemudian yang ketiga ada sketching di kertas, bisa di iPad kalau ada. Terus yang keempat digitalizing, mengubah tadi sketching dari kertas ke ilustrator gitu ya. Kemudian yang kelima ada presentasi untuk dikirimkan ke klien. Oke, yang pertama ada design brief. Biasanya design brief ini berupa pertanyaan ya. Misal nama perusahaan itu udah jelas, cerita singkat, target market, visi dan misi, warna dominan perusahaan, rancangan logo sebelumnya juga kalau ada, dan bahkan mungkin ada satu lagi kompetitor ya. Karena kan takutnya ketika kita udah bikin dan terus mirip sama kompetitor gitu ya, itu kan jadinya kurang baik, karena kan tujuannya kita pengen beda dari kompetitor gitu. Oke, nah ini ada understanding logo design brief. Jadi ada yang feminim hingga maskulin, yang sampai mature gitu ya, luxury, economical sampai bawah, ada organik sampai geometrik. Kemudian di color emotion guide juga ini biasanya dipakai biar gak bingung sih nentuin warna. Misal warna orange ini melambangkan optimis ya, clarity, warm. Kemudian yang orange yang bawahnya friendly gitu ya, kayak Nickelodeon. Kemudian kalau merah excitement, sampai yang bawah tuh abu-abu, balance, neutral, calm. Ya kayak gitu. Nah, kan tetapi color emotion guide ini tadi kita juga harus menyesuaikan lagi sih, tergantung, nggak harus patokan bahwa oh berarti kalau misal perusahaannya pengen youthful, bold sama excitement harus warna merah, enggak, ini cuman untuk patokan aja gitu. Tapi kita harus riset lagi gitu, terus riset juga kompetitor warnanya warna apa gitu. Jadi nggak harus matok ke color emotion guide sih menurut saya gitu. Ini cuman teori dasar aja gitu. Nah, kemudian yang kedua ada research dan reference. Tadi riset ini mencari tahu perusahaan atau organisasi yang akan dibuat logonya bergerak di bidang apa gitu, dan siapa target market atau pasarnya gitu. Jadi biar bisa menyesuaikan. Contoh tadi Coca-Cola gitu ya, kan target marketnya anak muda, nggak mungkin dong dibuat kaku gitu kan. Kalau anak muda senangnya lihat yang fleksibel gitu, yang dinamis kayak gitu logonya ya.
Terus referensi juga mengumpulkan inspirasi logo yang relevan. Nah, contohnya inilah Playdoh. Tadi kan eh, Playdoh ini untuk target marketnya anak-anak ya. Jadi kan harus playful gitu ya. Si logonya cute, economical, simple, dan terlihat young gitu ya, muda gitu. Beda lagi kalau misal mau buat logo BMW kan bentuknya lebih serius, luxury, modern ya, mature dan maskulin kayak gitu. Nah ini salah satu akun Pinterest saya yang waktu bikin Urban Tani kayak gini, ngumpulin referensinya. Jadi banyak banget sih, memang harus banyak gitu kalau mau ngumpulin referensi biar otaknya agak ngeblank gitu. Ibaratnya si referensi ini kayak bensin gitu ya. Kalau mobil gak ada bensinnya ya gak jalan gitu. Karena kan banyak desainer yang biasanya ngeluh juga, aduh gak ada ide nih, apa ya, kreatif block gitu. Bahasa kerennya kreatif block. Padahal ya mungkin karena belum banyak ngumpulin referensi aja gitu, belum isi bensin lah istilah simpelnya gitu. Nah, referensi ini adalah bensin kalau misal mau bikin logo gitu. Jadi ketika kita sketching nanti nggak ngeblank tuh otaknya. Udah ada beberapa referensi. Oke, nah ini biasanya buatnya di Pinterest sih, bikin board kayak gitu. Nanti ini. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, sketching setelah memahami desain brief, kemudian yang kedua tadi mengumpulkan referensi, kemudian sketching gitu, mulai menggambar atau mensketsa logo yang akan dibuat gitu. Nah, alangkah lebih baiknya tahap sketching ini kalau saya ya biasanya pakai kertas aja sih, kertas sama pensil, karena kan kalau pakai tangan kita lebih leluasa gitu ya, dibanding langsung di Illustrator gitu, misal pakai mouse atau pakai pen tablet juga serasa kurang nyaman sih. Kalau menurut saya lebih enak pakai pensil dan kertas gitu ya, jadi lebih leluasa aja gitu tangannya gerak gitu. Nah ini salah satu contoh sketsa yang saya buat untuk Urban Tani. Nah ini jelek ya pasti. Ini jelek sih gambarnya. Nah karena kan banyak juga teman-teman gitu ya yang nge-DM biasanya di Instagram, Bang saya pengen jadi desainer grafis misal logo gitu ya, tapi gak jago gambar nih. Ya gak apa-apa gitu, saya juga gak jago gambar gitu, yang penting kita bisa menuangkan ide dalam bentuk sketching aja dulu di kertas, karena kan nanti kita dibantu aplikasi ya, aplikasi Illustrator itu ngebantu banget sih untuk ngerapihin si sketsa yang kita buat di kertas gitu. Jadi ya ini hanya untuk gambaran aja, nanti ketika kita digitalisasi di Illustrator itu nggak ngeblank, nggak bingung. Karena banyak banget nanti tools-tools yang bisa ngebantu buat ngerapihin si sketsa yang udah kita buat. Nah, yang keempat ini ada digitalizing, proses penyempurnaan sketsa logo menggunakan aplikasi desain grafis berbasis vektor. Nah, jadi teman-teman bisa pakai, banyak sih pilihannya, ada Adobe Illustrator, ada Corel Draw, kemudian ada Inkscape yang gratis. Nah, cuman pada kesempatan kali ini kan kita mau belajar pakai Adobe Illustrator ya. Nah, ada satu lagi sih, Affinity Designer ya, teman-teman. Kalau ada yang tahu itu sekali bayarnya, tapi untuk seumur hidup. Kalau Adobe itu sama CorelDRAW kalau nggak salah, CorelDRAW juga apa ya, ada yang per bulan bayarnya, ada yang per tahun kayak gitu. Oke. Nah yang kelima udah pasti presentation ya, proses pemaparan logo yang sudah dibuat kepada klien, mulai dari arti bentuk logo hingga penerapannya menggunakan mockup gitu ya. Nah presentasi ini adalah salah satu langkah yang apa ya, bagian yang krusial sih menurut saya, karena di ACC atau enggaknya ada di presentasi gitu ya. Terkadang mungkin logo kita udah bagus, logo kita udah bagus banget lah malahan, tapi ditolak oleh klien. Kenapa? Biasanya karena di bagian presentasinya kurang greget lah, intinya kayak gitu. Jadi makanya
di presentasi ini kalau bisa dimaksimalin banget gitu, dimulai dari bentuk logonya kenapa kayak gitu gitu ya, dijelasin di bawahnya. Singkat aja sih, gak perlu bikin paragraf panjang kayak artikel. Yang penting si klien tahu oh bentuk ini dari asalnya dari mana gitu, kayak gitu. Warna dan juga mockup itu penting banget karena kan eh, si klien jadi lebih tahu oh, kalau udah diaplikasiin ke bentuk bisnis card oh ternyata kayak gini ya, bagus kayak gitu. Atau misal ditempel di flyer jadinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi klien butuh bayangan sih, bayangan lebih realnya kayak gimana. Oke. Nah, ini salah satu contohnya presentasi ya kayak gini untuk yang urban tani. Jadi tadi kan ada filosofinya ya. Jadi bentuk asalnya, oh ini dari daun nih, dari bentuk daun, kemudian bagian yang kanannya ini yang kayak garis-garis itu dari bentuk perspektif kayak gedung gitu ya, digabung kemudian jadi bentuk yang sedemikian rupa yang teman-teman lihat kayak gitu. Nah, juga di sini ada penjelasan beberapa urban tani bla 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 sampai oleh bentuk daun gitu ya. Nah, ini dijelasin. Kemudian juga ada palet warna ya. Di sini saya pakai palet kodenya juga disebutin. Ada nah yang ini juga yang gelapnya disebutin, bagian gelapnya pakai kode warna apa. Kemudian ada juga kalau misal mau ditempel di apa ya, kantor gitu ya. Nah, ini kayak gini udah ada, kemudian business card juga ada, dan sampai ke tampilan di HP juga udah ditampilkan menggunakan mockup. Nah, mockup ini teman-teman bisa cari di, kalau saya sih biasanya langganan di Freepik gitu ya, langganan di Freepik untuk mendownload mockup-mockup gitu ya untuk kebutuhan klien. Dan juga banyak sih website lainnya. Cuman yang paling gampang menurut saya Freepik sih, gampang nyarinya gitu. Nah, ini juga mockup kalau udah diterapin di YouTube, website, dan Instagram ya. Karena kan media mereka untuk kebutuhan YouTube ya, website sama Instagram kayak gitu. Oke, sekian mungkin materi dari saya. Singkat aja. Nanti mungkin di praktek ya untuk yang lebih detailnya. Oke, Mas Arief. Ini aku izin share screen karena materinya udah selesai. Kita bisa langsung ke Q&A aja ya, Mas ya. Boleh, Mbak. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Ini dari yang pertama ya, Mas ya. Halo Kak, apa sih hal yang membuat kita sebagai desainer logo dapat menjual jasa kita dengan harga yang mahal? Oke, langsung jawab aja ya, Mbak. Ya, boleh langsung Oke. jawab aja, Mas. Oke, apa sih hal yang membuat kita sebagai desainer logo dapat menjual jasa kita dan harga yang mahal? Jadi yang pertama mungkin eh, hargai dulu ya karya kita sendiri gitu ya. Karena kan sebelum orang lain menghargai diri kita, hargai dulu karya kita gitu. Karena banyak logo desainer sih yang di luar sana masih insecure gitu. Oh, karya saya masih gini, tapi apakah pantas gitu ya dijual misal untuk per jasanya 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta misalnya kayak gitu. Jadi masih insecure gitu. Jadi yang pertama ya dari diri kita sendiri dulu harus memfilter. Oh ya udah pokoknya saya gak mau jual logo murah pokoknya. Nah kayak gitu. Jadi nanti klien yang datang pun akan terfilter sendiri gitu. Kalau pengalaman dari saya kayak gitu. Saya juga dulu pertama ngebuka jasa desain logo itu cuma 50.000 karena pertama gitu ya. Nah, kecuali kalau si Mbak apa Mas ya ini, Mas Agung Segara ini masih di tahap awal gitu ya, nggak apa-apa, coba aja kasih logo yang apa harganya murah, misal 50 atau 100.000, nggak apa-apa, untuk mengumpulkan portofolio. Nah, nanti kalau misal portofolionya udah banyak, baru tuh bisa
naikin harga misal dari 50 ke 150, nanti kalau udah banyak lagi misal kliennya udah gede-gede, naikin lagi ke 500. Jadi nggak apa-apa, bertahap aja gitu. Nanti biar intinya di portofolio dulu sih Mas, kalau kita mau jual harga yang mahal, kalau misal portofolio kita udah bagus, value yang ada di diri kita udah eh, apa ya, naik gitu ya, level up, nanti juga klien bakal datang sendiri kok yang eh, sesuai sama diri kita gitu. Kayak gitu mungkin. Berarti emang tetap proses ya, Mas, ya? Iya, Sesuai betul. jam terbang gitu, balik Mm-mm. lagi. Jadi bisa bikin portofolio dulu dari awal, dari kecil-kecil sampai nantinya bisa harganya mahal ya, Mas, ya? Iya, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, izin bertanya, untuk logo suatu brand atau produk, apakah ada masanya? Karena saat ini sering brand atau produk merebranding atau membuat logo barunya. Oke. Apakah ada masanya? Ya, menurut saya tergantung ya. Jadi eh, ya tadi kayak misal peralihan mungkinnya dari, kalau misal logonya udah gak relevan, misal terlalu ribet gitu ya, atau udah gak sesuai dengan target marketnya, itu biasanya di redesign sih. Kayak eh, logo Apple lah contohnya gitu ya. Logo Apple kan tadinya gak sesimpel itu, gak sesimpel apel yang digigit gitu ya, apel keroak, tapi kan tadinya eh, kayak ada gambar bukunya atau apa sih gitu. Nah, tapi kan seiring berkembangnya zaman, karena media juga semakin banyak, ada website, ada aplikasi juga ya, ada YouTube, Instagram gitu. Jadi si Apple ini juga kayaknya melihat visioner gitu ya ke depan, bahwa oh ini harus dibikin simple nih si logo Apple ini. Soalnya kalau nggak dibikin simple, dia nggak bakal masuk dan nggak terbaca kalau misal dilihat di Instagram atau website gitu kayak gitu. Jadi ya memang ada masanya gitu. Cuman ya tadi menurut saya sih tergantung lagi ke kebutuhan perusahaannya sih, kalau mau di rebranding atau enggaknya kayak gitu. Iya Mas, kemarin juga aku sempat lihat, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, jadi ada tren logo yang cuman garis-garis gitu Mas, jadi huruf-hurufnya disambungin gitu. Mm-mm. Nah itu ngetren, terus banyak kafe-kafe yang bikin, Iya benar. mungkin kayak gitu ya maksudnya ya? Mm-mm. Mm-mm. Berarti memang ada trennya kadang ya, karena masa ke masa. Iya betul. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Bang Arom, bagaimana tipsnya agar logo yang kita buat itu tidak sama dengan logo lain yang sudah ada atau sudah punya payung hukum? Apakah ada referensi yang isinya daftar logo yang memang sudah terdaftar resmi agar tidak menyalahi hukum? Terima kasih. Biar nggak sama ya dengan logo lainnya, ya oke, ya tadi sih banyakin riset dulu di design brief, sama tadi kalau bisa kompetitornya tanyain juga gitu. Misal mau bikin logo apa ya, kue gitu ya, kue, terus tanyain nih kompetitor yang jualan kuenya tuh siapa aja gitu ke si kliennya. Nah biasanya kalau klien yang udah serius tuh dia udah riset juga gitu, oh yang kayak gini. Nah paling enggak gitu, minimalnya jangan sama sama kompetitor yang akan kita buat logonya kayak gitu. Sama ini sih banyakin referensi gitu, karena sebenarnya kan jadi logo desainer pada zaman saat ini tuh cukup apa ya, berat juga sih, menantang, karena kan info-info udah banyak banget gitu, inspirasi udah banyak banget di Pinterest, di Behance, banyak banget lah. Jadi logo-logo, menghindari logo yang mirip itu cukup sulit sih menurut saya di era saat ini. Contohnya ya Facebook aja, Meta contohnya itu mirip loh, sekelas Facebook Meta bisa hampir digugat waktu itu ya sama apa ya, saya lupa, pokoknya itu kan sempat naik juga. Nah jadi intinya banyakin referensi dan juga ketahui kompetitor sih. Kalau untuk referensi isinya daftar logo yang memang sudah terdaftar resmi agar tidak menyalahi hukum, saya kurang belum ke situ sih. Kayaknya sih ada di Kemenparekraf atau apa ya, saya kurang kurang tahu. Tapi kayaknya ada sih
isi website yang di situ ada daftar-daftar resmi logo-logo yang sudah didaftarkan gitu. Nah, ini mungkin sama kayak yang kemarin ya, Mas, ayam geprek Bensu. Nah, iya benar. Itu kan kemarin sempat ramai juga ya, Mas. Apalagi sampai gugat-gugatan ya berdua. Iya benar. Iya, kita aja nggak tahu ya siapa sebenarnya yang copy. Kita belum tahu ya, Mas ya. Nggak tahu tuh. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tools untuk menilai kemiripan logo yang kita buat dengan all database logo yang pernah ada untuk memastikan logo yang kita buat benar-benar unik? Kalau nggak salah websitenya ada deh. Websitenya, cuman bukan untuk menilai logo kita benar-benar unik sih, cuman logo kita udah benar-benar bagus atau enggak. Yang tadi ada apa, simple, appropriate, sama unik ya itu ya. Nah itu ada websitenya, apa ya, cuman saya lupa, jarang pakai website itu. Apa ya, tapi ada sih, ada websitenya buat ngenilai logo kita itu udah bagus apa belum gitu. Cuma saya jarang pakai yang itu sih. Kayak gitu. Mas, mungkin nanti kalau misalkan udah ingat atau bisa dicari dulu, nanti mungkin kita bisa share kali ya di grup Iya, buat iya teman-teman. boleh. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Punya tips nggak Mas buat milih jenis logo? Mas buat milih jenis logo yang tadi ya, pictorial kayak wordmark kayak gitu ya. Iya, Mas, yang awal. Tipsnya, kalau saya sih tipsnya biasanya ngikutin brief klien aja sih. Jadi klien kan biasanya udah kita jelasin tuh, cuman si klien juga biasanya punya request-nya sendiri, pengen logonya kayak gimana, dan biasanya sih banyaknya pengen yang pictorial gitu ya, yang kayak dari gambar-gambar organik burung atau hewan-hewan gitu, tanaman, dan juga yang logo-logo abstrak gitu. Cuman tadi ya paling tipsnya ngasih saran aja sih ke klien, kalau misal perusahaannya kue-kue kayak gitu, atau yang target marketnya anak-anak, paling yang tadi wordmark bagus gitu, yang tulisan terus di custom lagi gitu, pictorial juga bagus gitu. Tapi biasanya banyaknya logo-logo pictorial sama abstrak sih yang banyak diminati sama klien-klien kayak gitu. Berarti buat ngasih saran ke klien kita butuh referensi yang banyak ya, Mas ya? Iya Tipsnya kayak itu gitu. ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk brand fashion, aku lebih sering lihat brand yang logonya cuma tulisan kayak Zara, Cotton Ink, H&M. Apakah tiap ranah bisnis itu emang ada standarnya, Kak? Iya, tiap ranah bisnis mungkin ada trennya tersendiri ya gitu. Jadi kan kayak Zara, Cotton Ink tuh, Zara kan pakai font yang minimalis gitu ya, yang tipis, modern. H&M juga pakai font kayak script gitu ya, lebih fleksibel gitu. Ya tadi pakai logo ini sih kebanyakan ya, wordmark, karena kan logo wordmark gitu lebih gampang diingat mungkin ya. Jadi kan kalau lihat logo Zara, oh ya udah Zara gitu, langsung kebaca. Cotton Ink juga sama, H&M juga kayak gitu gitu. Jadi mungkin kalau fashion kan lebih mengarah ke apa ya, logo-logonya harus mudah diingat dan elegan kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ini Mas ada yang menarik nih, pertanyaan dari Kevin. Mas Arom, di kelas ini ada prakteknya nggak step by step buat logo? Mungkin tadi ada yang urban tani ya Mas, bisa nggak kalau misalkan kita praktekin sedikit aja buat teman-teman? Oke, iya ada. Mau sekarang atau nanti? Mungkin bisa sekarang dulu, habis itu kita lanjut Q&A Oh, lagi, siapa tahu habis itu ada yang mau oke. nanya lagi Mas. Boleh. Aku Saya stop buka. share screen dulu.
Oke, udah bisa, Mas. Saya buka dulu ya Illustrator-nya. Oke, Mas. Berarti kalau Mas Arif makainya Adobe Illustrator ya? Iya, benar. Adobe Illustrator. Tapi kalau untuk Corel atau yang lain-lain tetap pakai juga atau cuman Illustrator aja, Mas? Eh, Pakai Adobe Illustrator sama Photoshop sih, Mbak, paling. Oh, Kalau oke, yang sama lain-lain Photoshop ya. nggak make, iya. Masih loading sebentar. Oke, nggak apa-apa, Mas. Aku juga kalau buka Illustrator suka lama gitu. Mungkin karena laptop aku ya, kalau aku Iya, mesti iya ini sabar emang gitu. cukup berat, agak berat. Iya, Oke, share screen dulu. sama Bang. Ini dari Yuda Hermawan juga sama, Bang. Sama ya. Nah, udah ada belum? Ya, udah ada, Mas. Nah, udah muncul. Oke. Nah, oke. Ya, sebelum lanjut ke tadi ya, tahapan desain logo, jadi ngenalin dulu mungkin ya. Nah, di sini ada interface ya. Kalau misalnya kita buka Illustrator, pasti UI-nya kayak gini nih awalnya. Nah, kemudian kita bisa pilih new file buat ngatur ukuran pixelnya. New file. Wow, kok berat ya? Oke, sebentar. Oke, new file udah ada ya? New file. Ya, udah ada, Mas. Wait, responding. Nah, kalau saya biasanya pakai ukuran pixel. Nah, di sini nih sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu belum ya RGB sama CMYK gitu. Mungkin ada yang udah tahu bedanya, ada yang belum. Kalau misal si logonya itu peruntukannya untuk hanya di desktop, tampilan desktop kayak laptop, HP gitu ya, monitor, lebih baik pilih yang RGB color gitu ya. Nah, kalau yang CMYK ini fungsinya untuk logo yang dicetak gitu. Tapi nanti bisa sih ekspornya, bisa dua-duanya gitu. Untuk RGB maupun CMYK nanti bisa diekspor. Cuman biasanya saya pakai RGB dulu sih. RGB color, ininya 300, pixelnya bebas sih kalau pixelnya. 1080 kali 1080 dulu. Create. Oke, udah kebuka. Sebentar, saya import dulu sketch-nya. Nah, oke. Nah, ini kan tadi ya, misal teman-teman udah tahapan riset dan juga memahami desain brief, kemudian udah sketch. Nah, ini sketch-nya nanti yang akan kita pakai. Oke, jadi yang pertama kita udah nih diimport. Lalu kita kunci dulu ya di sini ya. Kunci. Nah, udah dikunci biar dia agak gerak. Oke. Bikin logo ini sebenarnya gampang aja sih, pakai ellipse sama line doang, pakai bikin logo ini. Kita bikin ellipse bulat. Oke. Kemudian kita copy, Ctrl C ya, sama Ctrl F. Oke, kayak gini, udah ngebentuk. Terus aktifin rules-nya dulu, Ctrl R ya, buat guide.
lalu kita tarik ke tengah-tengah sini, nanti biar buat guide motongnya. Oke, kalau udah si garisnya kita lock juga biar gak pindah dia. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke pen tool terus kayak biasa aja ikutin sesuai sketch-nya. Ikutin sesuai arahan sketch. Udah, sip. Kemudian tinggal di copy paste aja bawah, ikutin. Terus jadi teman-teman kita nggak harus terlalu ngikutin sketch yang kita bikin ya, karena terkadang beda sih apa yang kita sketch, terus kalau misal ada improvisasi dikit, misalnya di sini kan misal terlalu lebar atau terlalu tebal ya garisnya, itu bisa kita sesuaikan lagi sih. Nah jadi nggak harus terlalu matok, harus mirip banget gitu ya sama sketch, nggak harus. Yang penting kita udah tahu gambaran besarnya kayak gimana. Nah ini tinggal disamain jaraknya. Oke. Kayak gitu. Kemudian kita rotate ya. Bukan rotate, reflect. Kita copy dulu. Ctrl C kayak biasa, Ctrl C sama Ctrl F. Kemudian klik kanan, transform, reflect. Oke. Kita tarik. Sesuaikan. Nah, setelah ini kita pakai ini nih. Direct selection tool, kita select yang ini. Nah ini kan masih pisah ya garisnya. Kita select dua-duanya, lalu join, sama juga ke bawah. Join. Oke, kalau udah, ini udah nyatu. Tuh, udah nyatu. Lalu setelah itu kita seleksi semuanya. Nah, ini yang cukup powerful nih, tools yang sering dipakai logo designer ini nih, Shape Builder Tool. Nah, ini biasanya kalau bikin golden ratio tuh pakai Shape Builder Tool tuh, pakai buat ngebentuk logonya. Nah, ini juga sama. Ini ada tanda plus dan min ya, kalau teman-teman lihat. Kalau tanda min itu buat ngilangin objek. Cara ngubah ke minnya tekan alt aja, tekan alt. Nah, dia bakal berubah jadi min. Kalau alt-nya dilepas, dia bakal ngebentuk objek. Nah, kayak gitu. Kita tekan alt dulu buat ngilangin objeknya. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Ini bisa ngilangin garis juga. Sorry. Oke. Wait, kayaknya ada salah ngapus dulu. Sip.
Ini bisa dihapus. Oke, ini hapus terakhir sih. Nah, kemudian kita ubah ininya di shape. Bisa dihapus saja. Nah, setelah jadi ngebentuk kayak gini, tinggal di optical alignment. Jadi disesuaikan lagi sih menurut mata kita. Jadi nggak harus terlalu ngikutin sketch. Kita sesuaiin lagi biar nggak bentuk daun. Nah, kalau udah kayak gini, ini di copy, rotate bawah, nah, kayak gini. Nanti fungsinya buat motong si garis ini nih. Ini kita tarik dulu. Tarik. Oke. Kalau udah, ini kan masih line ya, jadi nggak bisa pakai shape builder. Harus kita expand dulu biar jadi shape. Oke. Kalau udah, tinggal kita pakai shape builder lagi. Oke, sip. Ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita potong. Lalu kita ke Pathfinder. Divide. Ungroup. Oke, tinggal kasih warna. Palet warna ini ya, sebentar saya buka dulu. Saya copy aja dari logo sebelumnya, paletnya. Oke, jadi di sini ada warna hijau muda sama hijau tua. Oke, yang ini hijau tua karena kan yang nggak kena cahaya matahari ya. Ini yang highlight-nya. Nah, gitu. Jadi biar kelihatan apa ya, perspektif gedungnya sih pakai perbedaan warna. Oke, kayak gitu. Sampai sini dulu mungkin ya. Takutnya ada yang belum paham. Oke, Mas. Udah oke banget nih. Kayaknya kalau udah nemu konsep sama hafal tools-toolsnya tuh udah lancar ya, Mas, sebenarnya ya. Halo, Mas. Oh iya, maaf, ini jaringannya Mbak. Sorry, Oke, sorry, oke. sorry. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Mungkin kita bisa... Ini udah selesai ya, Mas ya? Udah, paling nanti tinggal custom text. Mau nanti apa sekarang? Custom text-nya. Kayaknya nanti aja, Mas. Kita Oke. lanjut ke pertanyaan lain. Soalnya jadi banyak yang nanya lagi nih, Mas, kayaknya. Oh iya. Mas, boleh di stop share dulu, Mas? Halo, Mas Arif. Gimana Mbak? Halo, boleh diulang? Di sini hujan soalnya Mbak, lagi Oh hujan iya, nggak kayaknya apa-apa. efek hujan nih. Nggak apa-apa, boleh minta stop share screen dulu, Mas? Oh oke, oke, siap, siap. Sebentar. Oh, ini aku bisa. Oh iya, udah ya. Oke, udah nih. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Mas. Mas, sebenarnya apa diwajibkan kita sebagai logo creator lebih prefer pakai AI ketimbang PS? Karena katanya ekstensi filenya lebih lengkap gitu, Mas. Atau alat-alatnya gimana menurut Masnya? Terima kasih. Oke, jadi pakai AI atau Photoshop gitu ya untuk desain logo. Wajibnya kita sebagai logo lebih oke. Jadi kalau untuk desain logo, saya prefernya lebih ke Adobe Illustrator sih. Karena kan kalau Photoshop itu aplikasi raster ya. Jadi kalau misal kita zoom itu bakal pecah. Kalau AI kan basisnya vektor. Jadi kalau misal kita zoom kemudian kita
kasih soft filenya misal untuk dicetak dalam bentuk PDF atau dalam bentuk IPS file gitu ya, itu akan high resolution gitu, jadi nggak bakal pecah. Kalau Photoshop sih bisa, cuman kalau untuk logo lebih baik pakai Adobe Illustrator kayak gitu. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya udah kejawab juga ya. Software yang paling rekomen berarti Adobe Illustrator ya. Oke, oh iya Kak, mau tanya, ada rekomendasi tutorial cara buat logo yang paling gampang diikutin PS maupun Illustrator Kak? Hehe, makasih. Tutorial cara buat logo yang paling gampang. Eh, Tutorial di YouTube banyak gitu ya. Terus nanti juga kayaknya Insya Allah saya dan Pixel Ninja gitu ya mau bikin kelas gitu ya rencananya. Nanti bisa gabung juga gitu kalau udah jadi. Insya Allah juga bakal dibikin materinya secara bertahap juga ya biar gampang diikutin. Cuman kalau lebih ya mungkin simpelnya di YouTube. Cuman kalau di YouTube masih apa ya, materinya pecah-pecah gitu ya, nggak dalam satu grup gitu. Tapi bisa di logo banyak kata kuncinya ada di tutorial logo apa sih pakai golden ratio gitu. Pokoknya tulis aja logo golden ratio atau logo wordmark minimalis kayak gitu bisa. Itu gampang diikutin sih. Oke, berarti ini buat yang tadi nanya, jangan lupa buat ikut kelas sama Mas Arif lagi ya, sama Pixel Ninja nanti. Jadi tunggu aja infonya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak Arom, untuk pemula dalam desain logo dapat menggunakan tools atau software apa yang user-friendly ya? Dan kalau kita sebagai desainer sedang mengikuti kaidah dalam desain logo, tapi klien maunya seperti keinginan mereka yang menurut kita di luar kaidah, itu gimana? Oke, logo tools atau software apa yang user friendly gitu ya. Menurut saya Adobe Illustrator gitu ya, udah user friendly dan banyak juga yang di luar sana desainer logo yang pakai Inkscape gitu ya, karena katanya gratis dan user friendly. Bisa dicoba aja dulu gitu dua-duanya antara Adobe Illustrator sama Inkscape, coba dibikin logo di kedua software tersebut dan pilih software mana yang paling nyaman gitu ya. Karena kan software itu bukan mana yang paling bagus sih menurut saya, tapi software mana yang paling nyaman kita gunakan gitu. Jadi ya beda-beda sih tiap orang, ada yang pakai Inkscape nyamannya, ada bahkan ada juga yang pakai Corel Draw gitu ya sekarang. Jadi tergantung nyamannya yang mana, tapi harus dicobain dulu gitu baru tahu kita nyamannya yang mana. Terus kalau kita sebagai desainer mengikuti kaidah tapi kliennya tetap kekeh ya, padahal jelek gitu ya. Ya ikutin aja sih kliennya gitu. Kalau misal kita udah ngasih saran, udah ngasih insight gitu ke kliennya, tapi si kliennya tetap ngotot kayak gitu, nggak apa-apa ikutin aja kliennya gitu. Karena kan udah keinginan mereka juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa ikutin. Sering kok saya juga dapet klien kayak gitu, tiba-tiba sifonnya udah bagus, terus Mas gedein lagi dong, gedein gitu. Atau Mas kecilin lagi dong gitu. Itu sering banget gitu. Padahal udah menurut saya seorang desainernya udah pas gitu. Jadi ikutin aja si kliennya, nggak apa-apa. Ya berarti jangan terlalu idealis ya Mas ya, Iya jadi benar. desainer. Tetap Nanti ikutin gak dapet klien. klien Mbak, gak dapet cuan Iya, nanti. Ya udahlah nanti iya. saya ganti desainer lain aja lah, nanti kayak gitu. Sebagus-bagusnya taste kita tetap ya Mas ya, ngikut klien ujung-ujungnya. Iya, bener kayak gitu. Oke Mas, Mas ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin kita lanjut dulu kali ya, sama yang tadi buat fontnya ya, yang di Boleh Illustrator. ya. Ya. Oke. Oke, udah bisa di-share screen, Mas? Oke. Oke, kita lanjut bikin custom font-nya. Pertama kita ini dulu, bikin artboard baru.
Oke, kalau udah kita geser ke sini. Terus kita bikin teksnya ya. urbantani.id. Oke, agak lemot. Wait. Wah, ngehang nih. Ngehang ya Bentar ya. Mas ya? Iya, kayaknya gimana? Iya nih berat. Sambil ini sih ya, sambil share screen biasanya. Oh iya, benar. Berat. Boleh dimatiin dulu nggak ya? Coba dimatiin dulu. Boleh Mas, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa Mas, kita mengerti kok Mas bebannya ilustrator. Mas aja. Oke, kenapa nih ya? Sebentar. Oke. Kayaknya harus saya akhiri dulu, enpas dulu ya. Oke, bentar. Nah, ini nih salah satu kendalanya di Illustrator biasanya kayak gini nih. Kalau misal RAM-nya nggak kuat gitu ya, suka agak-agak error gini. Tapi pernah nggak Mas, pas lagi ngedesain tiba-tiba not respond nggak ke save harus ngulang dari awal, tuh pernah nggak? Wah, pernah Mbak. Kesel rasanya. Kan itu udah mau jadi dan mau Iya, udah kirim tiba-tiba not responding kan. not respond ya. Tapi ada fitur ininya kok, ada Illustrator Auto automatic save. save-nya Oh ya, iya. atau save. Nah, ini kok sebentar. Itu tadi yang auto save harus disetting atau gimana Mas? Oke. Oke, sudah bisa Mas. Oh, udah bisa ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa kita tunggu. Iya, oke. Tiba-tiba hang nih, kenapa ya? Sebentar. Oke, ini nih udah bisa kayaknya. Tadi agak Oke, ngehang. oke. Akhirnya tidak apa-apa Mas. Bentar. Oke nih udah lagi saya buka dulu ya. Oke Mas. Wait. Oke, udah kebuka. Sebentar nih saya share log dulu. Oke. Ya, sip. Nah, Udah ada sudah ya. muncul Mas. Ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa Mas. Kayak gini nih. Ini udah oke, sip. Ya, lanjut bikin artboard.
Nah, ini tadi pakai fitur auto save saya. Jadi kan udah ke close tuh tadi, udah di entas, tapi masih tetap bisa kebuka. Nah, eh, saya saranin sih teman-teman di sini juga pakai fitur itu gitu. Biar buat jaga-jaga takutnya udah selesai, tapi ke close gitu ya, kayak tadi. Oke, urbanpani.id. Nah, kita pakai fontnya Montserrat. Montserrat yang semi bold. Oke. Kemudian kita expand dulu biar bisa kita custom. Oke, sebentar. Oke, kita expand dulu. Kalau udah di-expand, kita atur jaraknya. Nah, ini juga perlu di optical alignment juga. Karena kan kalau ngikutin automaticnya biasanya ada yang kurang seimbang gitu ya. Jadi harus kita seimbangin lagi. Oke, kalau udah kayak gini tinggal di custom aja. Sesuai ini buat contoh. Nah, teman-teman customnya pakai tools yang namanya ini nih, Direct Selection Tool. Oke, kita custom. Yang bawahnya juga, huruf R-nya, terus B-nya di custom. Tujuan custom ini request juga sih dari klien dulu. Pengennya si fontnya tuh dia pengen yang unik. Jadi meskipun tanpa logo daunnya ini sama gedungnya, dia bisa berdiri sendiri nih, si logo Urban Taninya, meskipun nggak ada logo ini. Oke, kemudian T-nya. A-nya juga sama kayak tadi. Oke, I-nya juga. Terakhir D. Oke, sip. Nah, terus di sini ada daunnya. Flip daun, itu caranya kita bikin elips. Kita ganti warna biar kelihatan. Oke. Sip. Terus kita ungroup dulu. Lalu kita divide deh. Divide. Ini kita hapus saja. Lalu si daunnya ini ganti warna hijau pakai eyedrop. Oke, tinggal kita turunin ini nih biar kelihatan ada daun gitu ya, kasih space. Oke.
Sip. Oke, jadi ya intinya kayak gitu ya prosesnya gitu. Ini bisa lebih apa ya, diatur lagi sih, dilengkungin kayak gini. Jadi kalau udah jadi dasarnya kayak gini, teman-teman tinggal sesuaiin aja apa sih namanya optical alignment gitu ya. Jadi nggak terlalu ngikutin sketsa banget, karena kan ini nanti si logo bakal dilihat sama mata manusia gitu. Jadi nggak harus terlalu apa ya, matematis banget kayak gitu. Oke, sip. Nah, udah kayak gitu mungkin, Mbak. Oke, Mas, ini sudah selesai ya, Urban Tani ID. Oke, makasih Mas Arief udah praktekin tadi ya buat yang nanya tadi Kevin. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kali ya Mas ya. Karena udah mau Ya, jam 9, boleh. ini Siap. bakal jadi sesi Q&A terakhir. Oke, aku share screen dulu. Mas mau tanya kalau mau kasih warna untuk logo biar pas, tipsnya gimana ya? Kasih warna biar pas. Pertama, kalau saya nyari di colors.com, biasanya website andalan saya sih, colorshan.com kalau nggak salah. Coba mungkin bisa di search biar pada tahu. Color, oke, ini colorhan.co ya. Nah, ini banyak sih color palette-nya. Colorhan.co sama Adobe Color. Nah, biasanya itu dua referensinya dan sama requestan klien sih. Biasanya udah nyiapin juga klien mau warna apa gitu. Terus kalau udah ada dasar warnanya, kita cek juga sih kalau ada kompetitor, warna kompetitornya warna apa. Jadi jangan sampai sama gitu. Nah, di sini banyak sih. Sama yang tadi kan ada banyak tuh filosofi-filosofi warna yang tadi saya tampilin yang bisa jadi referensi juga. Nih, di sini ada warna space, ada nature gitu ya. Ada warna-warna sunset, ada warna-warna makanan, warna coffee juga ada di sini tuh. Bisa diambil aja dari sini untuk warna dasarnya. Mungkin itu. Oke, berarti di Colorhan ya Mas ya? Ya, Colorhan sama Adobe Color juga bisa. Adobe Color. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau mau urus legalitas, logonya tidak boleh diubah ya? Kalau mau urus legalitas, logonya tidak boleh diubah ya. Eh, untuk legalitas sih, saya belum pernah sampai ngurus ke legalitas, cuman ya sepertinya nggak boleh diubah sih, karena kan harus sesuai gitu ya, yang ada di legalitas sama yang ada di realnya kayak gimana. Cuman saya untuk sampai ke ranah hukumnya belum terlalu paham sih kalau untuk ini kayak gitu. Tapi kayaknya sih ya nggak boleh diubah kalau untuk mau urus legalitas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada syarat baku jika logo diambil dari huruf atau nama perusahaan Mas, supaya tidak terlihat sebagai nama atau singkatan saja? Terima kasih. Syarat bakunya ya paling tadi ya apa diambil dari singkatan gitu. Misal antara 1 sampai 3 huruf gitu ya. Disingkat bisa asal jangan sampai lebih dari 3 huruf gitu. Atau misal kayak Grab gitu ya. Grab biar gak terlalu monoton gitu kan ada jalan gitu ya. Nah, jadi bisa disesuaikan juga kalau misal mau ngambil dari nama atau huruf perusahaan, dilihat filosofinya tadi sih intinya, dari filosofi, visi misi, sama brief dari kliennya mau kayak gimana, terus dikembangin ya tadi custom text kayak gitu. Mungkin itu.
Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih, Mas, tanya rekomen. Kira-kira kalau mau desain logo, bikin video dan sebagainya, ada tablet yang rekomen di bawah 5 juta nggak, Mas? Saya nggak jualan sih soal. Eh, ini kalau ini sih di bawah 5 juta ya. Coba tanya eh, apa ya, kalau nggak salah Lenovo ada, Lenovo, Samsung juga banyak tablet yang di bawah 5 juta. Kira-kira kalau mau, atau kalau nggak belum ada budgetnya juga nggak apa-apa pakai mouse aja gitu, pakai mouse. Saya juga dulu pakai mouse biasa gitu. Karena kan ada tools-toolsnya gitu yang bantu bikin nanti si logonya itu sesuai gitu. Kayak pen tool, ada tadi apa direct selection tool gitu buat ngebenerin garis-garisnya gitu. Tapi kalau tablet ada sih, kayaknya ada tablet Samsung sama Lenovo kalau nggak salah. Oke, kalau Mas Arif sendiri pakainya apa nih, Mas? iPad atau tablet? Kalau saya pakai yang iPad Pro-nya, Mbak. Kayak iPad Pro ya, Mas? iPad Pro. Oke, berarti kalau Mas Arif rekomennya sebenarnya iPad Pro ya, Mas ya? Iya, iya sih. Ya enggak juga sih. Nanti ya itu mah menyesuaikan dulu budgetnya gitu. Karena kan Mhm, sebenarnya bukan di alatnya gitu ya, tapi di si skill, orangnya kayak gimana ya skillnya. tergantung skill berarti ya. Oke deh, ini udah di pertanyaan terakhir nih, Mas. Berarti sesi Q&A-nya kita sudah selesai. Bentar, mau share screen lagi. Oke, Mas Arif, makasih banyak ya, Mas. Tadi udah sharing ilmu banyak banget, terus sampai praktekin, sampai aduh ilustratornya sempet ngehang ya, Mas ya. Makasih banget, keren banget, Iya. Mas tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, hari ini kita nggak cuma sharing ilmu aja nih ya, Mas ya. Kita juga mau infoin kalau kita ada giveaway voucher discount sebesar 85%. Nah, teman-teman kalau mau ikut kelas-kelas lainnya di Pixel Ninja, kayak tadi tuh kan kata Mas Arif, nanti bakal ada lagi kelas sama Mas Arif ya sama Pixel Ninja. Nah, teman-teman bisa pakai voucher diskon Arif 85 ini aja. Tapi kuponnya itu terbatas, cuma ada 100 kupon. Jadi teman-teman bisa langsung screenshot aja atau dicatat. Itu kodenya ARIF85, ARIF85. Nah, cara daftarnya gimana sih? Cara daftarnya itu kalian tinggal buka websitenya aja di www.pixelninja.id. Di sana teman-teman bisa lihat kelasnya nanti ada apa aja, terus juga bisa langsung daftar juga. Nah, nggak cuma itu aja, buat teman-teman yang ikut, webinar ini, kalian bisa dapetin diskon alumni webinar. Di tanggal 28 April nanti bakal ada webinar desain mudah dengan Canva di smartphone kamu, bareng Nery Supanji. Nah, dari tadi harga Rp159.000, ini jadi Rp49.000. Nah, ini teman-teman bisa dapetin harga 29.000 aja dengan cara masukin kode alumni webinar 29. Nah, ini cuma teman-teman yang ikut webinar ini aja yang bisa dapetin harga 29.000. Jadi jangan lupa di-screenshot atau dicatat. Kalau tadi yang berbayar, sekarang ada yang gratis nih. Ini free webinar 1,5 jam. Ini belajar tentang kemasan, packaging design basic, tipuan lewat kemasan. Nanti akan ditemani oleh Baby Setiawan. Ini di tanggal 25 April 2022. Jadi teman-teman jangan lupa mark kalendernya di tanggal 25 April ya. Nah, untuk teman-teman yang mau dapetin e-certificate, jangan lupa untuk isi feedback terlebih dahulu. Nah, nantinya feedback-nya akan ada di kolom chat box. Tapi buat teman-teman yang nggak ngisi feedback, sayang banget kalian belum bisa dapetin e-certificate. Jadi jangan lupa buat isi feedback. Oke, karena waktu udah hampir menunjukkan jam 9 malam, kalau gitu webinar hari ini kita tutup dahulu. Sekali lagi aku mau bilang makasih ke Mas Arif Ramdhani, keren banget tadi materinya, Mas. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah ikutin webinar ini dari awal tadi jam 7.30 sampai jam 9 malam. Aku Sekar, pamit undur diri, selamat malam.
Halo, Halo, perkenalkan, Inilah Kunci.